warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat, cerdas, dan ceria. Pagi, Ibu. Bagaimana ini hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu kembali dalam kegiatan bimbingan klasikal kali ini ya, dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Zio dipimpin dulu untuk berdoa teman-temannya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Zio. Sudah dipimpin doa teman-temannya. Ibu absen dulu ya. Zio ada hadir ya. Ada, Ibu. Novia hadir. Oke, hari ini hadir semua ya anak-anak ini. Kita akan melakukan bimbingan klasikal untuk meningkatkan pemahaman kita ya bersama-sama. Nah, di sini kita akan membahas mengenai gaya belajar. Itu dengan tujuan supaya anak-anak dapat memahami nih, bisa tahu apa sih itu gaya belajar, bisa mengklasifikasikan macam-macam gaya belajarnya, kemudian bisa mengidentifikasi jenis gaya belajar yang dimiliki ya. Oke, nah sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kali ini, kita ice breaking dulu sebentar ya. Nah, iya, di sini ada permainan gajah, semut, ular, dan cacing. Nah, nanti jika saya mengatakan gajah, maka kalian jawab besar sambil membuat lingkaran kecil ya. Setelah itu, ketika Ibu menyebutkan semut, kalian jawab kecil, tapi lingkarannya besar ya. Kemudian ketika Ibu bilang ular, kalian jawabnya apa? Panjang, dengan menggeser kedua tangan saling mendekat ya, panjang. Kemudian kalau cacing itu pendek jawabnya ya, tapi tangannya saling jauh gitu ya. Oke, paham di sini? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke, kita mulai ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga Sama-sama, Ibu. permainan ini dapat meningkatkan konsentrasi kita dalam belajar ya. Nah, sekarang Ibu kemarin kan sudah mengirim tuh link Google Form untuk kalian tentang angket lembar kerja peserta didik ya, mengenai gaya belajar. Nah, di situ sudah didapat nih hasilnya. Ada 3 macam ya gaya belajar yang dimiliki oleh kelas ini. Nah, yang pertama itu ada dalam gaya belajar visual. Di sini berdasarkan hasil angket yang kemarin itu ada Abzio, Erlena, dan Mernawati ya yang masuk ke gaya belajar visual. Kemudian yang auditorial itu ada Dina, Irmayani, dan Natalia. Nah, untuk yang kinestetik itu ada Novia, Sevni, dan Tri. Oke, di sini sudah tahu ya. Nah, tentang gaya belajarnya. Nanti kita akan lebih perdalam lagi nih. Kita ketahui apa itu gaya belajar ya. Ibu akan menampilkan materi nih tentang gaya belajar supaya kalian lebih tahu bener nggak sih saya ini gaya belajarnya visual
kinestetik ataupun auditorial ya. Di sini Ibu tampilin dulu materinya. Sudah terlihat belum? Sudah ya? Ya, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Di sini ada gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar sering diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Jadi, gaya belajar visual. Apa itu gaya belajar visual? Gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Mengingat gaya belajar visual itu mudahnya kan mengingat bentuk nih ya. Jadi di situ ada warna, kalau kita belajar tuh kita kasih nih, kita kasih catatan, kemudian catatan itu kita kasih garis atau kita stabilo warna. Jadi kita lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan begitu ya. Kemudian yang kedua itu ada gaya belajar auditori. Apa itu gaya belajar auditori? Gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Nah, metode belajarnya untuk tipe auditori ini biasanya dia sukanya diskusi kelompok, apa diskusi berdua gitu sama temennya ya. Kemudian cerita-cerita, kemudian sambil mendengarkan musik, dan bentuk-bentuk suara lainnya. Biasanya untuk tipikal auditori ini dia bung ya, tetap masuk gitu ya. Kalau untuk visual kan kalau ada berisik gitu dia nggak bisa nih, nggak paham cara memahami belajarnya. Kalau auditori ada suara berisik apapun dia tetap bisa konsentrasi gitu ya. Kemudian ada yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Nah, di gaya belajar kinestetik ini lebih menekankan pada praktik. Gaya belajar yang kemarin udah Ibu bagi, bener nggak kira-kira? Coba Novia, bener nggak dengan gaya belajar kinestetik nih dari hasil tesnya? Iya, Ibu, benar sekali. Kadang saya sambil belajar lari-lari tuh, Bu. Sambil lari-lari ke sana ke sini ya, membawa catatan pelajaran ya. Oke, coba kalau Merna bener nggak nih gaya belajarnya kan kemarin berdasarkan hasil angketnya itu gaya belajar visual, bener nggak nih? Iya, benar Ibu, visual. Cuma saya bingung nih Bu, kalau seandainya saya susah nggak ada seperti video atau melihat kira-kira ini, ada nggak tips caranya Bu, biar saya bisa ini, apalagi kadang ada suara, dengar suara-suara, jadi nggak fokus lagi Bu belajar Bu. Iya, kalau gaya belajar visual kan dia cenderung apa di tempat yang sepi gitu ya. Jadi biar bisa apa namanya memahami materi pelajaran dengan baik. Jadi nanti apa untuk gaya belajar visual ini Merna bisa nih kalau misalnya dapat pelajaran kemudian Merna belum paham nih sama gangguin kan. Jadi Merna boleh nih minta catatan nama gurunya. Jadi nanti dipelajari sendiri di rumah supaya lebih paham gitu ya. Ya Ibu. Oke. Kemudian untuk yang auditori nih ada Dina. Bener nggak Dina? Tipe belajarnya tipikal yang auditori nih. Iya, benar Bu. Saya lebih suka belajar tuh sambil dengerin musik. Iya, jadi lebih nyambung ya. Iya, Belajar lebih sambil dengerin nyambung. musik, sambil dicatat-catat itu apa yang informasi yang diperoleh ya. Oke, sampai di sini ada yang belum paham, mau ditanyakan tentang gaya belajar?
Sudah, Ibu. Oke, sudah paham ya semuanya ya. Ya, berarti. Oke. Nah, sampai di sini sudah paham semuanya anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, nah kalau sudah paham, coba sekarang kalian simpulkan nih, apa sih kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Nih, Kesimpulannya Bu, gaya belajar Iya. itu hari ini saya dapat ada 3 Bu yang Ibu jelaskan. Yang pertama visual, kinestetik, dan auditori, ya kan Bu? Iya, betul ya, anak ya. Dengan kalian memahami jenis gaya belajar, maka ini dapat membantu kalian untuk lebih cepat dalam belajar sehingga dapat meraih prestasi yang lebih maksimal. Ya. Nah, kemudian di sini Ibu ada lembar evaluasi nih yang harus kalian isi. Di sini ada lembar evaluasi hasil ya. Nah, di situ ada identitas. Nanti silakan kalian isi nama kalian, kemudian kelasnya. Setelah itu hari dan tanggalnya hari ini ya diisi. Nah, untuk pertanyaannya yang poin B itu ada pengenalan, yaitu jelaskan pengertian gaya belajar. Kemudian yang kedua, sebutkan macam-macam gaya belajar. Yang ketiga, bagaimana cara mengenali gaya belajar. Kemudian untuk akomodasinya atau perintahnya untuk mengerjakan yang bagan itu ya, berilah tanda checklist pada kolom di bawah ini. Jadi di situ ada 4 kolom nanti ya. Yang pertama itu STS, sangat tidak sesuai. Pernyataan yang ada di nomor 1 misalnya, saya merasa senang menerima materi layanan BK tentang gaya belajar. Nah, itu sesuai atau tidak dengan diri kalian, nanti silakan di checklist. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, ataupun sangat sesuai ya. Untuk poinnya di situ ada yang pertama itu sangat tidak sesuai, itu poinnya 1, tidak sesuai itu poinnya 3, poinnya 4 ya. Akan apa saja usaha yang kalian lakukan untuk memahami gaya belajar. Nah, di sini Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk kalian mengerjakan evaluasi hasil dari belajar kita pada pertemuan kali ini. Oke, silakan dikerjakan ya. Baik, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Kalian sudah menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Ya, belajar ya, ada lanjutannya nih materi-materi yang sangat penting kalian. Oke, sebelum kita mengakhiri ya, pada hari ini silahkan dipimpin dulu berdoa ya. Zio dipimpin lagi doanya ya teman-temannya ya. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Zio sudah memimpin teman-temannya.